Mas, bisa Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan nabiyyun wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita bisa mengikuti kajian rutin tiap malam Rabu dengan suasana yang sejuk dan tidak ada lawan baru apapun. Kemudian selawat serta salam kita selalu panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat serta orang-orang yang berjuang menegakkan agama Islam, dan pula semoga kita mendapat syafaatnya di akhir kiamat kelak. Jamaah masjid Al-Khair yang berbahagia, untuk kajian malam hari ini insyaallah akan diisi oleh Ustaz Dr. Ibnu Soleh, dan beliau sudah siap di sini, dan semoga apa yang beliau sampaikan akan menambah pengetahuan agama Islam bagi kita semua. Namun sebelum kita mulai, kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada Ustaz Dr. Ibnu Soleh, waktu dan tempat kami persilahkan. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, pada kesempatan malam hari ini insya Allah akan saya gunakan untuk menyampaikan sosialisasi hasil Munas Tarjih yang telah ditanfidkan oleh pimpinan pusat berkaitan dengan kriteria awal waktu subuh atau terbitnya fajar shadiq, sehingga adanya perubahan waktu subuh yang mundur 8 menit itu tidak menjadikan kita gumunan atau bahkan kaget,
Sebab ini sudah lama dibahas dan alhamdulillah di tahun 2021 ini akhirnya ditanfidkan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang jadi permasalahan pada awalnya adalah masalah ketinggian daripada matahari, yaitu 20 derajat. Dan ini yang digunakan dalam penyusunan jadwal waktu sholat baik oleh Kementerian Agama, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, dan ormas-ormas Islam yang lainnya. Nah, ketinggian 20 derajat itulah yang kemudian sudah berjalan bertahun-tahun muncul usulan untuk dikaji ulang kriterianya. Apa harus 20 derajat ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam ini ilmunya luas ya. Maka dalam persoalan-persoalan yang semacam ini pun dikaji oleh para ahlinya ya. Kalau orang awam itu senengnya nerima yang sudah jadi, tidak mau mikir. Misalnya tentang waktu sholat ya sudah, pakai yang sudah paten ya. Sama kan kadang-kadang kita menyaksikan khutbah Jumat itu pedomannya khutbah dalam 1 tahun ya. Nah, padahal Bapak Ibu, yang namanya jadwal waktu sholat itu ijtihadi, artinya terbuka untuk dikoreksi. Jangankan jadwal waktu sholat, arah kiblat pun ya pada waktunya akan sedikit bergeser. Itu arah kiblat. Berkaitan dengan ini maka perlu kita ketahui pengertian antara fajar dan subuh. Pengertian antara fajar dan subuh. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan innas sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu, kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Apa ini maksud ditentukan waktunya? Di dalam Al-Quran juga ada kata fajar. Dalam surat Al-Baqarah ayat 187 disebutkan wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajri, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di dalam surat Al-Isra lagi-lagi fajar juga disebutkan. Aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashuda. Dan ayatnya tidak hanya 1-2 tapi banyak, okay? Ada lagi dalam surat An-Nur, ya ayyuhalladzina amanu liyasta'dinkumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul hulma minkum thalatha marratin min qabli sholatil fajr. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, bahkan Allah pernah bersumpah dengan waktu fajar, wal fajri. Artinya ini waktu yang diperhatikan betul oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga layak menjadi perhatian bagi kita hamba-hamba Allah yang senantiasa melaksanakan kewajiban termasuk di dalamnya sholat fajar ya. Ketika bicara Lailatul Qadar juga Al-Quran menyebutkan salamun hiya
hatta matla'il fajr. Malam Lailatul Qadar itu malam yang penuh kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Dari ayat-ayat tersebut nggak ada pertentangan antara waktu subuh dengan waktu fajar. Ada orang yang menyebutnya waktu fajar, ada juga yang menyebutnya waktu subuh. Keduanya ya semuanya saling melengkapi, saling menyempurnakan, di mana ayat ini jelas-jelas menunjukkan pentingnya kita memperhatikan, menghargai waktu untuk apa? Memulai dan mengakhiri ibadah. Ya, terutama pada keadaan-keadaan tertentu. Nah, terutama Ramadan. Kita akan menjelang Ramadan ini, Pak. Ya. Kita menjelang Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, waktu terbit fajar, ya. Ini adalah waktu menjelang saat pergantian waktu malam dan siang. Ya. Maka biasanya di dalam kitab-kitab fikih disebutkan ya, puasa itu apa? Pengertiannya al-imsaku, menahan diri. Dari apa? Muftirat, hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Ya, sejak kapan? Nah itu. Sejak kapan? Sejak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ya. Maka inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi wajar kalau Al-Qur'an banyak mengulang-ulang ayat yang di dalamnya menyebutkan waktu subuh dan waktu fajar. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, karena di situ ada batasan kapan memulai ibadah, kapan mengakhiri ibadah, kapan dibolehkan dan kapan mulai tidak dibolehkan. Itu harus menjadi perhatian kita. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian kata subuh, ini juga tidak sedikit. Al-Quran juga menyebutkan berulang, termasuk dalam surat Al-An'am, ya, yang menjelaskan waktu subuh, waktu pagi hari, ya, waktu malam, waktu istirahat. Bulan dan matahari menjadi dasar perhitungan, bukan bulan saja. Ya. Allah katakan faliqul isbah wa ja'al laila sakanan wasyamsa wal qamara husbanan. Dzalika takdirul azizil alim. Dia Allah menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk istirahat dan menjadikan matahari serta bulan untuk perhitungan. Ya, jadi tidak hanya bulan untuk perhitungan, matahari juga. Itulah ketentuan Allah yang maha perkasa. Ini ayat pertama, ya, yang menyebutkan waktu subuh, ya, al-isbah. Ayat kedua dalam surat Hud, ya, itu juga disebutkan, ya, inna mau'idahumus subhu alaysa subhu biqarib. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian dalam surat As-Saffat juga disebutkan, ya, fa idza nazala bisahatihim fasa'a sobahul mundarin. Kalau ayat-ayatnya banyak Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan semuanya tidak ada pertentangan, ya, semuanya tidak ada pertentangan. Lagi-lagi saya katakan, banyaknya ayat yang disebutkan berulang dalam Al-Quran. Kalau kita merujuk ulumul Quran, ilmu-ilmu tentang Al-Quran, maka di situ menunjukkan betapa besarnya perhatian Allah terhadap waktu subuh. Sehingga para ulama kemudian ingin betul-betul supaya subuh kita ini tepat waktu. Ya, dalam arti kata kita tidak berada di zona nyaman. Sudahlah pakai jadwal yang sudah ada saja. Ya, sementara yang namanya waktu itu terus akan berputar. Ya. Nah, Bapak Ibu, yang perlu kita ketahui, ketika sudah bicara fajar, maka disebutkan di dalam hadis
ada fajar kadzib, ada fajar shadiq, ya. Salah satunya dari Ibnu Abbas anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala al-fajru fajrani. Fajran yahrumu fihi at-ta'am wa yahillu fihi as-salah wa fajr yahrumu fihi as-salah wa yahillu fihi at-ta'am. Rawahu Ibnu Khuzaimah. Artinya apa? Dari Ibnu Abbas berkata Rasulullah bersabda fajar itu ada dua. Pertama fajar yang masih dibolehkan makan, ya. Fajar yang masih dibolehkan makan, tapi tidak diperbolehkan sholat, yaitu sholat subuh. Yang kedua fajar yang dilarang makan, tapi diperbolehkan sholat subuh. Berarti hadis ini sedang bicara kondisi apa? Puasa. Maka nanti kalau kita sudah betul-betul mengikuti hasil Munas Tarjih yang ditanfidkan, ya pasti ada konsekuensinya. Ada yang dibolehkan makan, belum dibolehkan sholat. Dalam hal ini sholat subuh. Ada yang sudah dibolehkan sholat subuh, tapi stop, sudah tidak boleh makan. Maka di situ fajroni, fajar itu ada dua. Ya, nah biasanya masjid-masjid yang adanya dua kali itu lebih mudah untuk mengetahui. Tapi kalau biasanya adzan sekali, kemudian tiba-tiba adzan dua kali, pasti akan berpikir ngelindur. Yamene kok adzan, kan begitu, Pak. Kalau di sini berapa kali, Pak? Dua kali. Oh, satu kali. Al-Ihsan ya yang masih dua kali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis lain menyebutkan An Jabir bin Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajru fajrani fa ammal fajru alladhi yakunu ya kadhibul sarhani fala tahillu shalah fihi wala yahrumut ta'am wa ammal alladhi yadhabu mustatilan fil ufuq fa innahu yuhillu shalah wa yuharrimut ta'am. Rawahul Hakim. Makin jelas di sini. Dari Jabir bin Abdullah berkata Rasulullah bersabda fajar itu ada dua. Pertama fajar yang keberadaannya seperti seekor serigala, maka yang demikian tidak boleh sholat subuh. Maksudnya apa fajar seperti serigala? Ya, dan diperbolehkan makan. Yang kedua fajar yang datang menyebar di ufuk dan keberadaannya diperbolehkan sholat subuh, tapi sudah nggak boleh makan. Nah biasanya jenengan kalau dengar adzan pertama itu langsung sholat subuh apa tetap makan dulu? Tetap melanjutkan makan karena sudah tahu. Itu berarti fajar apa? Fajar apa yang pertama? Kalau adzan kedua langsung berhenti makan atau langsung melanjutkan makan? Ya pasti berhenti makan karena tahu ini sudah masuk waktu subuh. Dan masih banyak hadis-hadis yang lain ya, termasuk dalam ayatnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat pengertiannya ya. Fajar kadzib bukan fajar karena memang tidak nampak. Fajar kadzib itu dianggap bukan fajar karena memang tidak nampak cahaya terang dan langit masih gelap. Itu adzan keberapa biasanya? Pertama ya. Yang orang menyebutnya itu cahaya zodiak ya. Cahaya zodiak disebabkan oleh hemburan cahaya matahari dan debu antar planet, yaitu pengertian orang-orang yang ya di bidangnya lah. Yang kedua fajar shadiq, di mana berhamburan cahaya matahari oleh partikel udara yang melingkupi bumi sehingga nampak terang. Maka Al-Quran menyebutkan seperti benang putih dari benang hitam. Pasti ada yang nampak karena dua warna antara hitam dan putih ya. Atau dalam bahasa Al-Quran fenomena ini ya diibaratkan dengan ungkapan terang bagimu
benang putih dari benang hitam. Minal khaitil aswad. Tadi disebutkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka termasuk dalam hal ini, ya, penentuan waktu sholat yang dilihat adalah posisi matahari. Ya, yang dilihat adalah posisi matahari. Kenapa? Karena itu menjadi pertanda. Kalau matahari mulai tenggelam, ya bertanda malam. Ya. Kalau matahari mau terbit, itu bertanda akan siang. Semakin matahari mendekati ufuk, maka semakin terang fajar shadiknya. Ya, maka Bapak Ibu dalam ilmu astronomi, batasan fajar shadik yang digunakan adalah jarak matahari dengan ufuk, tidak dengan bulan. Ini pergantian hari, waktu, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka kalau kita lihat gambarnya, ya, kita lihat gambarnya di situ, kita akan bisa melihat fajar shadik itu sudah sangat jelas, fajar kadhib itu masih remeng. Ya, fajar kadhib masih remeng, fajar shadik sangat jelas. Ya. Kalau orang dulu ya tidak dengan alat. Ya, bahkan kiai-kiai dulu itu ukurannya, kalau saya tanpa cahaya bisa melihat wajah panjenengan, itu berarti sudah muncul yang namanya fajar apa? Kadhib apa shadik? Jadi sudah kenal, enggak dengar suaranya. Oh, ini Pak Soleh, udah selesai. Oh, ini Khalis, ya. Selesai itu. Ya, makanya di situ kan digambarkan antara benang putih dari benang hitam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beberapa observasi yang telah dilakukan diantaranya di Gunung Bromo, ya, tahun 2020, ya, tanggal 23 Juni atau 2 Dzulqa'dah, masih masuk di 1441, jam 04.21, ya, 08 detik WIB. Ketinggian matahari berapa? 19 derajat, ya. Sementara pada pukul 4:16 menit 48 detik matahari ketinggiannya kurang daripada 20 derajat. Jadi PP Muhammadiyah itu melakukan surveinya tuh sampai naik gunung, Pak. Kebangetan nek kita yang tinggal menjalankan saja kok masih komplain, masih protes, itu kebangetan. Ini yang rela begini ini kalau tidak tulus ikhlas karena Allah tidak mungkin, Pak. Ngincang matahari di atas gunung, atis, Pak. Ya, dingin itu. Ya. Loh, kalau mau pakai alat bisa saja, tidak langsung ke sana, ya. Lewat gedung-gedung yang tinggi. Tapi ini yang ingin dibuktikan melalui mata telanjang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dan ini dilakukan tidak di satu titik. Ya, betul tempatnya itu di Gunung Bromo, tapi tidak di satu titik. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu pun diikuti sampai kemudian dari sekian banyak titik. Ini kan ada yang masih kelihatan gelap, ada yang masih kelihatan gelap, ada yang terang, sampai kemudian mendapati yang terang benar. Ya, ketika matahari kurang dari 13 derajat, ya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang fajar astronomi tidak saya bahas, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemudian orang ada yang mengenal fajar senja atau fajar senja nyata, ya, di mana fajar pada waktu pagi hari yang dimulai pada saat pusat bulatan matahari
berada pada posisi 6 derajat di bawah ufuk sampai pada saat matahari terbit. Ya, ada yang menyebutkan semacam itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masalah perubahan waktu subuh itu sudah lama sebetulnya. Tahun 2003 itu sudah ada yang mengusulkan. Tahun 2003. Sekarang tahun berapa? Sekarang tahun 2021. 2003 itu saya membaca tulisan Syekh Mamduh Al-Bukhari yang dimuat di majalah Kiblati, ya, dan menerbitkan buku koreksi awal waktu subuh. Itu 2010 sudah terbit, ya. Dan itu pun menyertakan foto-foto hasil penelitian observasi, Pak. Ya. Kemudian pimpinan redaksi majalah Kiblati, ya, Ustadz Agus Hasan Basori, ini juga sudah sampai mengirimkan surat ke Kementerian Agama. Waktu itu tahun 2009. Jadi masalah ini sudah masalah yang lama sekali, Pak, ya. Dan surat kedua ngirim lagi itu menyampaikan hasil observasinya tanggal 7 Desember. Ya, tanggal 7 Desember. Sampai surat ketiga itu tanggal 29 Januari 2010. Yang inti surat yang dikirim ke Kementerian Agama supaya mengkaji ulang kriteria awal waktu subuh. Karena memang dibanding yang lain kita itu kegasikan, Pak. Apa karena orang Indonesia itu sregep-sregep, ya, bangunnya pagi, atau karena takut kesiangan, gitu. Kemudian Dirjen Bimas Islam Departemen Agama, ya, atas nama Menteri Agama mengirim balasan akhirnya, ya, dan diadakan